Ya hadirin Bapak Ibu para undangan yang terhormat, saat yang ditunggu-tunggu dari tadi waktu makan, apa sih yang mau dipersembahkan oleh Wihara Arya Dharma kali ini dalam rangka Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era tahun 2026 ini. Kita sudah nggak sabar ya. Kita sama-sama sudah tidak sabar, kita ingin nonton apa sih? Ya, drama apa sih? Ya, Dharma Santi kali ini dramanya bagaimana sih? Namun sebelumnya izinkan kami menyampaikan beberapa peraturan selama pertunjukan dimulai. Kami memohon untuk tidak makan di area aula, yaitu silakan makan di area yang telah disediakan. Mohon untuk tidak mengambil foto atau video di area depan panggung bagi pengunjung yang hendak mengambil foto atau video dari tempat duduk. Dan dimohon untuk tidak menyalakan flash HP-nya. Kemudian, agar dapat menjaga ketenangan dan tidak berlalu lalang selama pertunjukan berlangsung. Silakan buang sampah di tempat yang telah disediakan dan menjaga kebersihan selama berada di area Wihara Arya Dharma. Dan bagi Bapak Ibu yang hari ini hadir dengan membawa anak-anak yang masih balita atau masih kecil, agar dapat dijaga, jangan sampai berlari sendiri dan hilang dari pantauan orang tuanya. Dan juga agar tidak berlari di area pertunjukan karena area ini pastinya dalam keadaan gelap. Dan dari panitia telah menyediakan membagikan lilin LED ya. Nanti akan kita nyalakan pada saat dibawakan lagu Malam Suci Waisak oleh paduan suara Wihara Arya Dharma. Baik, kita tidak berlama-lama lagi. Silakan selamat menonton, tepuk tangan yang paling meriah. Dharma Santi Waisak, Journey of Sakyamuni, drama musikal. Sebentar lagi kita akan menyaksikan persembahan Dharma Santi Waisak Vihara Arya Dharma 2026. Selamat menyaksikan. (2600 tahun yang lalu di Jambu Dipa yang sekarang merupakan perbatasan antara Nepal dan India,
terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kapilawastu. Ibu kota dari kaum suku Sakya, dipimpin oleh raja bernama Sudodana dan ratu bernama Mahamaya. Baginda Raja telah tiba. Wahai ratuku, ada apa gerangan? Sepertinya engkau sedang memikirkan sesuatu. Baginda Raja, hamba mengalami sebuah mimpi yang begitu nyata, begitu indah, namun juga penuh keagungan yang belum pernah hamba rasakan sebelumnya. Ceritakanlah, wahai permaisuriku, mimpi apakah gerangan? Baginda Raja, hamba bermimpi. Hamba dibawa oleh 4 Maharaja Dewa ke sebuah hutan di Himalaya. Lalu, hamba dimandikan oleh 4 dewi di sungai Teratai. Kemudian, muncul seekor gajah putih bergading 6 di belalainya, membawa setangkai teratai. Ia terbang mengelilingi hamba, lalu masuk ke dalam perut hamba. Saya akan menanyakan kepada penasehat apakah arti mimpi itu. Mengawal, panggilkan penasehat kerajaan. Mengawal, panggilkan penasehat kerajaan. Baik, Paduka Raja. Wahai penasehat,
Ratu Mahamaya telah mengalami sebuah mimpi setelah melakukan pemujaan untuk memperoleh seorang putra. Mohon jelaskan apakah makna dari mimpi ini? Wahai Paduka Raja, ini adalah mimpi yang membawa berkah. Mekarnya bunga teratai menandakan lahirnya kehidupan suci, dan turunnya gajah putih Airawata dari langit adalah pertanda bahwa seorang jiwa agung akan segera terlahir yang kelak akan menjadi raja dunia. Sembilan bulan kemudian, Ratu Mahamaya pulang ke kerajaan orang tuanya di Dewa Daha. Di dalam perjalanan, rombongan kerajaan berhenti untuk beristirahat di sebuah taman bernama Taman Lumbini. Ratu Maya bermimpi ilahi, gajah putih bertaring menang, membawa sekuntum teratai masuk ke dalam rahimnya. Ramana telah menafsirkan, Ratu Maya pun mengandung. Menjelang masa persalinan, mereka tiba di Taman Lumbini. Permaisuri, apakah Baginda baik-baik saja? Tenanglah, saatnya sudah tiba. Saat itu bulan purnama bersinar lembut menyapa bumi, berpegang ranting pohon salatan, Ratu Maya berdiri dengan tenang. Pangeran Siddhartha pun terlahir dari
Bersamaan dengan kelahiran Pangeran Siddhartha, lahir pula Putri Yasodhara, Pangeran Ananda, Chana, Kaludai, serta seekor kuda bernama Kantaka. Selain itu, tumbuh pula sebuah pohon bodhi dan 4 guci harta yang muncul di keempat penjuru istana. Pohon bodhi inilah yang kelak akan menjadi tempat di mana Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan.
Anakku, pewaris kerajaan Kapilawastu, hari ini adalah hari penuh kebahagiaan. Yang Mulia Paduka Raja, seorang pertapa suci bernama Asita telah datang dari pegunungan. Beliau memohon izin untuk menghadap Paduka. Pertapa Asita, persilahkan beliau untuk masuk. Wahai Pertapa, apa gerangan yang membawa Anda kemari? Baginda Raja, aku merasakan tanda besar tentang kelahiran seorang yang agung. Jika Baginda berkenan, izinkan aku melihat pangeran. Wahai Raja, anak ini istimewa. Tanda-tanda di tubuhnya jelas. Ia akan menjadi Cakravartin, raja yang menguasai dunia. Dia akan meninggalkan istana dan menjadi Buddha, sang tercerahkan. Apabila dia melihat 4 tanda: orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan seorang pertapa. Tidak, anakku tak akan jadi pertapa miskin. Ia akan menjadi raja besar, penerusku. Mulai hari ini, ia akan hidup dalam kemewahan, jauh dari segala penderitaan dunia. Tahun demi tahun berlalu, Pangeran Siddhartha beranjak dewasa dan menikah dengan putri Yasodhara. Namun, apa yang dikhawatirkan Raja Sudodana pun akhirnya terjadi. Ada apa gerangan anakku Siddhartha? Ayahanda, hamba ingin melihat dunia di luar istana. Mengapa engkau ingin keluar dari dalam istana, anakku? Bukankah di sini segalanya telah ada? Hamba menyadari, Ayahanda, bahwa hamba belum sepenuhnya mengenal kehidupan yang sesungguhnya. Hamba ingin melihat rakyat, merasakan dunia, serta memahami kebenaran hidup. Baiklah, aku mengizinkanmu untuk melihat dunia di luar istana. Pengawal, dengarkan perintahku. Bersihkan jalan yang akan dilalui pangeran. Jangan ada orang sakit, orang tua, dan penderitaan yang terlihat. Semua harus indah. Baik, Paduka Raja.
Ayo, murah-murah, buah segar. Lihat dulu, murah. Berapa ini? Wah, mahal sekali. Kurangi sedikit ya. Yang ini segar tidak? Yang itu saja. Boleh dicoba sedikit? Siapakah itu Chana? Kenapa dia terlihat lemah dan jalannya membungkok? Itu orang tua, Pangeran. Umurnya telah lanjut, tubuhnya juga melemah. Jadi, suatu hari, apakah aku juga akan seperti ini? Jangan sentuh dia, Pangeran. Chana, apa yang terjadi pada orang ini? Dia sakit, Pangeran. Semua manusia bisa jatuh sakit tanpa terkecuali. Chana, apa yang mereka bawa itu? Mengapa suasananya terasa berbeda? Itu jenazah, Pangeran. Orang yang telah meninggal. Setiap yang hidup pada akhirnya pasti akan mati. Apakah semua ini tidak dapat dihindari? Chana, siapakah orang itu? Mengapa ia terlihat begitu tenang? Dia seorang pertapa, Pangeran. Dia meninggalkan rumah dan kehidupan dunia untuk mencari kedamaian sejati. Jika ada jalan menuju kedamaian, aku harus menemukannya. Aku harus mencari kebenaran. Di akhir sebuah pesta, Pangeran Siddhartha terbangun dan melihat para pemain musik dan penari istana yang sebelumnya begitu menawan, kini tertidur mendengkur dengan mulut terbuka, air liur menetes, serta pakaian yang berantakan yang memperlihatkan sebagian anggota tubuh yang tidak pantas. Pemandangan ini pun semakin menguatkan tekad beliau untuk mencari jalan menuju kebebasan sejati dari segala penderitaan.